Halo guys, apa kabar? Kembali lagi bersama dengan aku di sini. Lihat nih si bocil pengen ikut terus masuk ke kamera ya. Lihat nih, sorry ya. Halo. Ini doi sudah umur 1 tahun. Aku sudah umur 1 tahun. Sudah 1 tahun lebih ya, kurang lebih 13 bulan. Ya, senang. Ya. Tunggu mami di situ ya. Main dulu. Dah, main dulu. Dadah. Dia tuh sadar kamera banget, guys. 2 hari lalu aku check up, ya kan? Check up. Aduh. Aku check up ke dokter. Sudah dari seminggu aku ngerasain jempol kakiku tuh cenut. Bukan cenut yang parah ya, tapi cenut ringan gitu loh, kayak ngilu-ngilu gimana gitu. Ceknya bukan yang cek lengkap ya, aku belum merencanakan untuk tes lengkap. Cuman hasilnya adalah, if you want to see this, you have to ready to see this. Oke. Hasilnya itu, ternyata asam uratku tuh tinggi banget guys. 6,8. 6,8 ya, kalian nggak salah denger. Yang padahal itu batasnya untuk amannya perempuan ya, itu di bawah 6. Aku udah 6,8. Menurut kalian itu masih normal atau sudah nggak wajar? Terus kolesterol sih katanya masih aman ya, meskipun di atas 200. Amannya itu di bawah 200. Ini aku 207. Terus gula darahnya itu 88. Padahal kalau misalnya gula darah puasa itu 70 sampai 120 ya. Jadi aku tengah-tengah lah gitu, masih tergolong aman. Terus tekanan darah juga masih normal, 106/66. Makanya suami aku tuh sampai heran, kok kamu bisa ya tekanan darah kamu tuh nggak naik padahal kamu setiap hari tuh teriak-teriak. Bukan teriak-teriak yang emosi atau apa, tapi karena kadang si bocil ini kan agak susah dibilangin ya, mungkin dalam masa pertumbuhan dan dia lagi tantrum-tantrumnya, itu emosi tuh banyak serap ke situ gitu loh. Tapi ternyata survei membuktikan bahwa tekanan darah aku normal. Tapi yang harus dirubah memang asam uratnya sih. Dan aku memang juga sudah langganan asam urat dari dulu. Jadi ya menurut aku masih dalam batas wajar kalau misalnya belum nyampe 7. Tapi tetap aja nih ya, yang namanya jempol kaki itu udah cenut-cenut aja. Dan makanya aku sekarang lagi rajin-rajin banget untuk olahraga, terutama untuk olahraga menambah massa otot dan jalan kaki. Seperti yang aku pernah bilang ke kalian ya di video sebelumnya, kalau aku memang lagi fokusin banget untuk membentuk badan, terutama untuk bagian glutes biar agak keren dikit gitu. Terus perut juga, karena perut ini kan habis melahirkan, jadi mencoba untuk mengurangi lemak-lemak yang ada di situ gitu. Nah, terus kembali lagi ke masalah asam urat. Jadi aku tuh kan paling nggak suka banget minum obat. Biarpun asam uratku segitu, tapi aku nggak pernah yang namanya minum obat. Karena aku pernah punya pengalaman, bukan buruk sih, bisa dibilang ya pengalaman yang nggak mengenakan lah masalah obat. Aku tuh bukan alergi juga, dulu pernah waktu kecil tuh dikasih obat pas waktu aku panas, dikasih obat semacam paracetamol gitu, cuman nggak cocok di aku, dan akhirnya tuh kayak badan itu bentol-bentol, udah gitu merah panas sakit gitu. Dan itu bukan alergi sih ya menurut aku ya. Tapi nggak tahu lagi deh itu alergi bukan. Tapi setiap kali minum obat paracetamol itu ya seperti itu. Jadi sampai sekarang kalau bisa, kalaupun sakit yang masih ringan-ringan, misalnya panas atau batuk pilek, itu aku usahakan makan makanan yang sehat dulu, seperti sayur, buah, banyakin minum air putih hangat ya. Jadi aku mengurangi untuk penggunaan obat-obat. Vitamin juga aku usahakan sekarang minum vitamin dari buah gitu. Vitamin yang dari buah, misalnya buah-buah jeruk, apel, pokoknya buah yang mengandung banyak vitamin lah gitu. Jadi meminimais
ketergantungan sama obat ya. Aku tuh selalu lupa loh kalau misalnya mau buat video soal progres aku jalan kaki, progres untuk membentuk tubuh tuh aku selalu lupa, karena setiap pagi tuh bangun pagi ya, jujur aja nih, bangun pagi tuh jam 6, kadang jam 7 ya, jam 6 jam 7, terus habis bangun biasanya bocil tuh ikut bangun, jadi aku harus preparein dia dulu, baru itu olahraga sebentar, habis itu masak ya. Jadi kadang lupa untuk membuat satu konten di hari itu gitu loh. Padahal aku pengen banget. Mungkin besok kali ya aku akan buat konten untuk progres aku untuk olahraga, untuk pembentukan glutes itu aku memang pengen sebenarnya dari dulu. Cuman karena keterbatasan waktu dan selalu sibuk di rumah. Kalau dulu kan alasannya ngurusin suami ya, sekarang alasannya ngurusin anak. Padahal segala sesuatu tuh bisa kita lakukan kalau kita niat, ya kan? Harusnya seperti itu. Makanya sekarang tuh aku bersikeras, berjuang keras untuk bisa mengalahkan rasa malasku. Terutama kalau misalnya suami itu lagi kerja atau ada lagi gawe atau keluar. Ya, kadang-kadang kan suami juga butuh waktu untuk bisa me time gitu. Jadi kadang aku yang ngurusin segala sesuatunya di rumah itu udah ngerasa burn out banget. Ini ngurusin anak sendirian usia setahun yang masih tantrum-tantrumnya, itu kadang ngebuat ya udahlah besok aja lah, ya udahlah tunggu nanti suami agak lenggang gantian baru bisa buat video. Tapi ternyata itu nggak berjalan. Karena apa? Setiap kali aku menunda-nunda, akhirnya nggak ada satupun video yang ke-upload. Lalu aku juga punya rencana untuk memperbaiki rambutku nih ya. Memang bener sih katanya orang-orang, terutama ibu-ibu di luar sana, kalau habis melahirkan tuh ada aja masalahnya. Entah itu masalah kerontokan rambut, entah itu masalah jerawat, entah itu masalah apalah, pokoknya yang wanita setelah melahirkan alami lah. Itu aku alamin sekarang. Aku rambutnya dasarnya memang tipis ya, cuman helai rambutnya tuh banyak. Pas waktu hamil rambutku tuh justru berkilau-kilau, shining gitu ya, terus agak tebel lah. Ini sekarang lihat nih, ini udah aku lagi rutin pakai kemiri, cuman nggak tahu apa aku makainya salah apa gimana, apa nggak cocok gitu. Bukannya tambah bener, makin rontok gitu. Mungkin ada solusi dari kalian para ibu-ibu di luar sana yang punya masalah sama seperti aku, kerontokan dini ya, nilai kerontokan dini. Mungkin bisa tulis di kolom komentar ya, aku bisa coba nanti. Mungkin resep-resep dari kalian itu yang berguna untuk aku. Dan inilah curhat aku ya guys. Besok kita lanjut lagi ya. Aku besok akan olahraga. Rencananya besok pagi tuh aku bakal bangun pagi karena suami ada acara jam 8 di daerah Bedugul. Jadi aku akan buat video pagi. Pokoknya rutinitas besok pagi. Bangun terus udah gitu olahraga. Habis itu ngurusin bocil ya kan. Habis itu kita cerita-cerita lagi. Oke guys. Terima kasih yang sudah watching, yang sudah ngeliatin si bocil nih. Dia seneng banget. Ya udah kita lanjut lagi besok ya guys ya. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment. Bye bye. Bye bye. Kiss bye. Dah.